Sekarang kerasa banget ya, lagi cuaca ekstrim, panas banget. Di Bogor aja yang terkenal kota hujan, suhu di sini di musim kemarau ini bisa sampai 35 derajat Celcius. Apalagi di Jakarta atau nggak Bekasi daerah utara sana, suhunya bisa sampai 37 derajat. Jadi di musim kemarau ini orang-orang pada butuh AC, baik itu untuk beraktivitas di kantor, di rumah, atau nggak buat tidur. Jadi ini butuh banget nih untuk sekarang. Dan masalahnya di pasaran banyak sekali merek AC yang beredar dan menawarkan harga dan juga fitur yang benar-benar kompetitif. Jadi kita sebagai konsumen, apalagi yang awam, itu pasti bakal kebingungan. Milihnya mending yang mana? Kalian juga pasti bingung. Kayak studi kasus di sini. Di kelas AC low watt setengah PK, merek China, ada beberapa produsen yang menawarkan harga murah, fitur yang gak beda jauh, dan selisih harga yang benar-benar tipis. Sebut aja brandnya TCL, Changhong, dan juga Hisense. Ada lagi satu merek lagi yang ini. Padahal misalkan kita telaah lebih dalam, misalkan kalian pengen beli unit sampai pasang, tahu beres sampai dingin gitu ya, kalian harus ngeluarin uang kurang lebih 2,7 juta sampai 3 juta rupiah. Jadi ya jangan tergiur dengan harga yang murah. Tapi kalau ujung-ujungnya ada biaya tambahan, ada biaya servis, aksesoris, kalian itu ya sama aja bohong gitu ya. Mending kalian pilih yang agak mahal tapi tahu beres. By the way, kalau kalian pengen beli AC setengah PK terbaik, tentunya linknya ada di deskripsi dan juga kolom komentar. Jangan lupa klik dulu. Pas gue lagi scroll Shopee, ternyata ada AC Hisense yang ada di samping gue. Hisense itu brand yang menawarkan harga yang murah. Untuk kredit dia itu 0% sampai 3 bulan. Dan ada juga fasilitas gratis ongkir. Dan kampretnya, ini gua keracunan. Gua pengen nyoba beli ini dan juga nge-reviewnya buat kalian. Apakah worth it buat dibeli? Apakah ini bagus gitu ya, unitnya seperti apa dan experience-nya seperti apa? Gua bakal jelaskan di video ini. Jadi kan misalkan gua bikin konten jadi win-win solution gitu. Semoga aja konten gua naik dan bisa balik modal tentunya. Dan misalkan kalian pengen skip ke beberapa pembahasan seperti yang ada di samping, kalian langsung aja klik yang ada di kolom deskripsi. Sekarang kita mulai dari siapa itu brand Hisense. Hisense Group adalah produsen peralatan elektronik multinasional terbesar di Tiongkok yang berkantor pusat di Shandong, Cina tentunya. Brand ini eksis sudah dari tahun 1969. Produk utama yang bestseller adalah televisi ya, dan Hisense juga merupakan produk OEM, sehingga beberapa produk yang dijual ke perusahaan lain itu memiliki nama yang berbeda tapi tentunya dari pabrik yang sama, yaitu pabrik Hisense. Misalkan kalian tahu merek Polytron, itu ada beberapa produknya yang mengambil OEM dari pabrik Hisense. Jadi misalkan break seperti ini, harusnya mereka itu mengutamakan kualitas agar bisa diterima oleh konsumen. Produk yang dikeluarkan oleh Hisense bukan hanya TV atau enggak AC saja, ada juga kulkas, mesin cuci, dan lain-lain. Dan untuk harga, misalkan kalian beli di marketplace, AC ini yang ada di samping, ini menempati AC setengah PK yang harganya terjangkau. Kurang lebih harganya itu 2,3 jutaan. Tapi ya untuk harganya ini cuman unit only. Dan juga ada brand sebelah yang nawarin harga itu beda 350.000, tapi itu sudah terima beres sampai AC-nya itu bener-bener dingin di rumah kalian. Jadi misalkan kalian pengen beli AC ini, ya kalian harus pikirkan juga untuk instalasi dan juga pengadaan aksesorisnya seperti bracket, selang, stop kontak, dan lain-lain. Ya kalau plus biaya menurut gua ya kalian harus ngeluarin uang 300 sampai 500 ribu rupiah. Jadi untuk total sampai dingin, tahu beres gitu ya, kalian harus ngeluarin uang sampai 2,8 juta kurang lebih. By the way, misalkan kalian pengen beli unit ini tapi nggak mau ribet untuk pemasangannya, kalian pengen masang sendiri, kalian wajib beli aksesoris ini. Tentunya linknya ada di deskripsi dan juga kolom komentar. Sekarang kita langsung aja unboxing sambil review unit AC-nya. Di paket penjualan kita hanya dapat unit AC, remote, buku manual, garansi, dan ada beberapa aksesoris seperti yang bisa kalian lihat di layar. Remote AC-nya mungil seperti ini. By the way, untuk garansi, Hisense ini menjamin 5 tahun garansi kompresor. Tapi sayangnya, kalau yang gue lihat di kolom-kolom komentar, ada beberapa konsumen yang ngeluh tentang produk ini. Produk ini kurang dingin, kurang bagus, dan lain-lain. Dan after sales-nya itu jelek. Yang kalian harus perhatikan di sini, kalau misalkan kalian beli brand ini, ya lebih baik kalian untuk instalasi awal kalian gunakan jasa profesional. Soalnya berjalan sempurna produk ini ya harus ditangani oleh benar-benar teknisi yang profesional. Kayak gua sekarang ini, pemakaian 3 minggu ya aman-aman aja. Jadi misalkan kalian udah beli unit AC, kalian juga harus siap untuk mengeluarkan biaya jasa rutin teknisi. Kalau bisa setahun itu 3-4 kali ya kalian itu harus maintenance AC-nya agar AC-nya itu bisa berjalan dingin dan juga normal. Untuk unit indoor menurut gua ini sudah kayak AC-AC pada zaman sekarang ya. Desainnya simple dan juga kecil. Sudah ada LED yang bisa ngedetek suhu dan juga ada untuk kode informasi misalkan ada kerusakan. Unitnya berdimensi 790 x 255 x 203 mm dengan berat 8 kg. Di dalamnya ada material bluefin yang terkenal anti korosi dan tahan lama untuk waktu pakainya. Tingkat kebisingan
dengan AC ini 25 desibel, lebih rendah dari kipas yang 40 desibel. Untuk outdoor unitnya berdimensi 660 x 482 x 240 mm dengan berat kurang lebih 20 kg. Untuk cooling capacity-nya 5000 BTU dan sudah bermaterial gold fin, anti korosi. Lalu ada beberapa fitur andalan di AC Hisense ini. Yang pertama, Freon R32. AC ini menggunakan Freon R32 yang lebih cepat mendinginkan dan lebih ramah lingkungan. Spesifikasi detail gue bakal cantumin di layar. Yang kedua ada Smart Mode. AC secara otomatis menjalankan mode paling nyaman buat kalian. Tinggal tekan tombol Smart yang ada di remote, maka AC pun akan otomatis menyesuaikan mode terbaik di ruangan kalian. Tinggal pencet, kalian tinggal tahu beres, gak usah ribet. Lalu ada White Mode atau operasi senyap, yaitu perlindungan halus dengan saluran udara yang dirancang khusus untuk teknologi kontrol canggih. AC itu bakal hening dalam mode senyap. Untuk suara yang dikeluarkan kurang lebih 25 desibel. Selanjutnya, AC ini bisa melakukan pembersihan otomatis. Caranya sangat mudah. Dalam kondisi AC di mode full, kita tinggal pencet tombol super 5 detik aja dan akan ada kode CL di layar. Berarti cleaning itu sedang berlangsung, misalkan ada kode tersebut. Lalu ada gas leak detection. Jadi AC ini bisa memberikan peringatan misalkan ada kebocoran gas pada AC ini. Misalkan ada kode E9, itu artinya AC ini ada kebocoran pada gas. Selanjutnya ada automatic protection. Jadi AC ini bisa mendiagnosis kerusakan. Nah, di sini bakal ada kode misalkan ada beberapa kesalahan dan misalkan ada kesalahan, kalian langsung aja panggil teknisi. Sekarang gua pengen bikin simulasi penggunaan listrik ini. Dan AC ini berjalan di voltase 200-264. AC ini mengkonsumsi daya kurang lebih 393 watt. Ya, dibulatkan menjadi 400 watt. Untuk energi startnya bisa kalian lihat ini adalah bintang 4. Dan berikut adalah simulasi misalkan kalian menggunakan AC ini selama 10 jam. Nah, ini adalah simulasi misalkan kalian pakai AC Hisense. Nah, AC Hisense itu termasuk AC yang low watt. Dayanya itu 393 watt alias 400 watt. Dan misalnya kalian pakai selama 8 jam sehari. Nah, dengan daya listrik yang normal gitu ya. Ini kan kalau yang normal tuh 1500-an. Tapi kalau untuk subsidi kurang lebih itu 900 perak alias 1000 gitu ya. Alias 1000 gitu ya. Jadi untuk biaya per hari, AC Hisense ini bisa mengeluarkan biaya kurang lebih 4.500 untuk 8 jam pemakaian. Misalkan 10 jam mungkin 5.000-an gitu ya. Dan untuk per bulannya kalian harus mengeluarkan uang 136.000. Tapi misalkan dipakai selama 10 jam tuh bisa sampai 150.000-an gitu. Angka ini adalah angka normal untuk AC low watt. Tapi misalnya kalian pengen beli AC yang benar-benar hemat listrik, ya lebih baik kalian beli AC inverter. Soalnya untuk beberapa AC inverter sudah mempunyai fitur power drop, bisa ngedrop daya atau mengefisiensi daya sampai 50% hematannya. Kalau misalkan dibandingkan dengan AC ini berarti 2 kali lebih hemat. Ya misalkan listriknya ini 400 watt, tapi misalkan inverter itu bisa di drop sampai 200 watt untuk dayanya. Misalnya AC LG dan juga Gree yang ini. Tentunya link pembelian ada di deskripsi dan juga kolom komentar, jangan lupa klik dulu. Jadi pemakaian AC misalkan kalian pakai inverter itu hanya 2.000 sampai 3.000 rupiah untuk 10 jam pemakaian. Kalau yang ini ya 2 kali lipat untuk biayanya, bisa sampai 5 sampai 6.000 rupiah per hari. Sebenarnya itu udah hemat sih dibandingkan dengan AC standar. Kesimpulannya, AC Hisense ini boleh kok dicoba di rumah kalian. Dan dari review Shopee dan juga Tokopedia, ini banyak banget yang testimoninya itu baik. Jadi kalian gak usah ragu dengan brand ini. Tapi ya, dan harga yang ada di Tokopedia atau nggak di marketplace lain itu adalah harga unit only. Jadi misalkan untuk tambahannya seperti biaya aksesoris, pemasangan dan lain-lain itu ditanggung oleh kalian. Jadi ya, itu adalah pertimbangan misalkan kalian pengen beli produk ini. Dan teksnya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir, semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.